Shalom semuanya. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami juga Bapa, kami mengucap syukur kepada kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini Bapa, untuk kembali kami berkumpul bersama beribadah kepada-Mu Bapa. Kami mohon penyertaan pada Bapa pada ibadah kami hari ini Bapa. Kau tolong kami, sertai kami dari awal sampai selesainya nanti Bapa di surga. Kau tolong kami setiap kami yang hadir Bapa, yang di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Beri kami kerinduan untuk kami memuji muliakan nama-Mu, beri kami kehausan Bapak untuk kami mendengarkan firman Bapak di surga. Jangan Bapak, dengarkan kami juga akan sukacita-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi semua kepada-Mu Bapak. Tutup bungkus kami dan kuasa-Mu Bapak, ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kebudayaan dan mengganggu ibadah kami Bapak, baik satu hati dan parakan di dalam nama Yesus. Kami undang hanya kuasa Roh Kudus yang berjalan kami. Menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, supaya bekerja, supaya beracara dari awal sampai selesainya nanti di surga. Terima kasih buat di surga, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan pujian yang mengatakan terpujilah nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang sujud di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pelayanan selanjutnya serahkan kepada hambanya yang menghadap. Saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14 ya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik yang di lantai atas, lantai bawah, juga saudara yang mengikuti ibadah online. Ayat 9 saya, ayat 10 saudara ya, ganjil genap. Perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang diingatkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan ditinggalkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saudara, kita masih berbicara, saudara, tentang khawatir itu dalam topik kita ya, dan bagaimana kita juga dalam tema jangan kamu khawatir itu. Nah, saya sudah mengajarkan beberapa kali, saudara, dalam poin-poin yang berbeda, bahwa bagaimana tindakan saudara ketika menghadapi kekhawatiran. Mesti ada tindakan apa yang harus kita lakukan. Saya menganalogikan kemarin itu adalah ketika saudara bawa kendaraan dan saudara di depan ada lobang atau ada kayu melintang di jalan, saudara harus punya tindakan di sana. Saudara lagi nyetir mobil, nyetir motor, tindakan saudara apa? Saudara akan tindakannya menghindar, ataukah memang saudara berhenti, mobil direm, atau saudara putar balik. Jadi ada tindakan ketika itu diperhadapkan. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi kekhawatiran, ada tindakan-tindakan yang seharusnya sudah kita paham, kita sudah ketahui, sehingga kita akan memilih tindakan apa. Atau kita akan mendengar dari Roh Kudus, Dia akan menyuruh kita tindakan apa yang kau harus lakukan ketika engkau sedang khawatir. Nah, kita telah membahasnya, saudara, pada poin yang pertama. Tindakan pertama adalah kita percaya saja, percaya terus bahwa Tuhan Immanuel menyertai kita. Jadi ketika seorang khawatir, itu yang harus dia bangun, karena percaya itu adalah iman yang sedang dia bangun. Itu penting sekali. Nah, kita sudah bahas juga poin yang kedua. Tindakan yang kedua adalah bergumul dengan Tuhan seperti Yakub, dia bergumul sampai pagi dengan Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga juga kita sudah membahas itu ya, saudara, kita telah membahas yang ketiga itu adalah saudara, membaca firman, atau kedua atau ketiga itu ya. Mohon maaf kalau poinnya tertukar. Tetapi seperti Yosua itu, ketika dia takut, dia khawatir mau masuk tanah Kanaan, Tuhan hanya berkata, renungkanlah Taurat siang dan malam. Jadi itu tindakan yang Tuhan suruh bagi Yosua. Dan yang keempat, kita melihat baik Esther, juga ada Yosafat. Saudara, ketika mereka mengalami ketakutan juga kekhawatiran diperhadapkan pada kematian, tindakan yang Tuhan suruh bagi mereka adalah berpuasa. Nah, poin yang keempat ini kita sedang bahas tentang berpuasa, dan sudah 3 kali kalau tidak salah ya, kita bahas tentang puasa ini. Jadi ada tindakan berpuasa. Jadi makanya begini, saudara, saya bilang kita harus peka dengan suara Tuhan itu.
Karena pastinya kita pasti mendengar suara Tuhan. Hanya suara Tuhan itu kalau saudara tahu ya, dia mengarahkan kita pada kebenarannya, pada firman. Dia tidak akan arahkan ke yang lain. Seperti saya katakan tadi, ketika kita khawatir, saudara, tindakan apa yang kita mau lakukan, pasti Roh Kudus akan suruh. Karena saudara sudah dengar firman, oh tindakan kamu lakukan ini, ya, tindakan kamu berpuasa. Nah, saudara harus berpuasa. Saudara tidak boleh ya sekedar, tidak mau puasa, berat puasa, baca firman aja lebih ringan. Nah, tapi kalau Tuhan mau kita bertindak berpuasa, ya berpuasa. Amin, saudara ya. Nah, itu saudara yang kita sedang bahas. Nah, kita sudah bahas lalu, saudara, tentang jenis-jenis puasa. Nah, saudara jemaat Tuhan, terima kasih ya, saudara sudah melakukan puasa Daniel. Ada yang ya cuma sampai 5 hari, ada yang terus, dan saya lihat yang oma-oma, yang tua-tua bisa selesai sampai 10 hari. Karena puasa Daniel itu adalah puasa tidak makan daging, tidak makan ikan. Ya, dia yang lain boleh selama 10 hari. Nah, itu puasa Daniel kita sudah lakukan. Nanti kita akan puasa lagi, pokoknya kita akan ulang lagi. Dulu kan kita setiap selesai perjamuan kudus puasa 3 hari. Tapi kita puasa yang dimakan Adam, gitu ya. Makan Adam itu hanya makan buah saja, tidak boleh makan yang lain. Nanti bulan Desember ini tanggal 6 atau apa ya saudara ya, itu hari Seninnya. Coba lihat di Desember setelah hari Minggu tanggal berapa itu? Tolong lihat. 6 apa 5? Tanggal 6 ya. Ya, ada tanggal 6. Saudara ingat ya, jemaat Tuhan, kita akan puasa lagi. Jadi mulai ulang lagi, bukan berarti kita baru memulai. Dulu kita juga sudah begitu, setelah masa pandemi kayaknya agak takut semua. Mau puasa, aduh gimana ya, ini kan kita butuh makanan semua, mesti sehat, begitu. Tapi percaya ternyata di Alkitab pun justru orang berpuasa dia jadi sehat ya. Nah, kita akan ulang kembali setelah selesai perjamuan kudus, nanti kita akan puasa ya. Nanti akan diumumkan puasa apa yang akan kita lakukan, jenis puasa apa. Kalau kemarin kita sudah puasa Daniel, nah kita sudah membahaskan ada jenis puasa Daniel, ada jenis puasa Esther, ada jenis puasa Daud. Ada yang masih ingat kalau puasa Esther, puasa apa itu? Tidak makan apa? Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Kalau puasa Daud, tidak makan sama sekali tapi boleh minum air putih selama 7 hari ya gitu ya. Nah, saudara nanti prakteknya saudara bisa melakukannya dengan 3 hari atau 4 hari. Nah, puasa Daud hanya minum. Nah, oke ya saudara, itu jenis-jenis puasa. Ada puasa Yesus dan puasa Musa, saudara tidak dapat melakukannya ya, karena itu 40 hari 40 malam. Nah, sekarang kita sudah masuk pada poin yang masih 4 ini ya. Kita berbicara tentang puasa, tetapi ini alasan berpuasa ya, alasan kita berpuasa. Saya sudah katakan lalu saudara, bahwa ketika engkau berpuasa harus punya alasan kau berpuasa. Tidak boleh yang tahan lapar. Ada alasan kau berpuasa. Nah, saya juga sudah katakan lalu bahwa ketika ada orang berpuasa, saudara juga harus tanya dia, kamu puasa apa? Kalau dia bilang puasa Esther, berarti jangan dikasih sesuatu. Kalau dia bilang, oh saya puasa Daud, berarti saudara bisa kasih dia apa? Minum. Nah gitu. Kalau dia bilang, oh saya lagi puasa Daniel, berarti saudara boleh kasih dia makan, boleh dia kasih minum, asal jangan dikasih ikan dan daging. Ya jelas ya. Nah, selanjutnya saudara, atau kebalikannya, saudara berpuasa, terus orang tanya, apa alasanmu berpuasa? Memang hal ini saudara tidak perlu sebetulnya tanya, tapi di dalam pribadi kita, saudara, ada alasan untuk kita berpuasa. Saya katakan tadi, kalau mungkin dia puasa apa, saudara boleh tanya. Tapi kalau di alasan engkau berpuasa, ya tidak usah tanya. Alasan kau puasa apa, tidak usah tanya. Tetapi setiap pribadi kita harus punya alasan untuk berpuasa. Kita sudah bahas lalu, saudara, begini. Alasan pertama masih ingat gak? Minggu lalu kita berpuasa itu adalah alasan untuk apa, saudara? Sebagai ajaran firman Tuhan. Jadi ini alasan pertama kita, saudara, bahwa saya berpuasa itu karena memang ini ajaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan.
Orang percaya itu berpuasa. Entah engkau mau puasa Daniel, entah engkau mau puasanya puasa Daud, ataukah puasa Esther, ataukah saudara mau ngambil puasa Adam itu, saya bilang hanya makan buah saja, begitu, yang tidak diolah, intinya tidak diolah sama sekali. Pokoknya dia serba mentah semua, lalapan pun boleh, gitu ya. Nah, kita balik dulu, saudara. Alasan yang kedua, saudara, pertama itu ajaran firman Tuhan. Yang kedua, masih ingat? Alasan kedua orang percaya berpuasa itu untuk apa? Merendahkan diri. Ini sangat penting sekali, saudara. Merendahkan diri. Entahkah engkau itu orang kaya atau orang miskin. Orang miskin juga bisa meninggikan diri, saudara. Orang kaya juga bisa meninggikan diri. Yang tinggi itu harus Tuhan saja. Amin, saudara. Sehingga apapun posisi kita, saudara, keberadaan kita sebagai orang percaya harus berpuasa dengan alasan merendahkan diri juga. Jadi jangan saudara hanya berpikir orang berpuasa itu hanya alasan, oh karena saya lagi tidak punya uang, oh karena saya lagi usaha lagi sulit. Tidak, justru berbahaya orang kalau dia merasa ekonominya baik, usahanya bagus, terus dia tidak berpuasa dalam konteks merendahkan diri. Dia gampang menjadi tinggi hati, dia gampang meninggikan diri, dia gampang nanti mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga Alkitab berkata, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, apa saudara? Terkutuk dia. Nah makanya siapapun kita, betapa penting saudara untuk kita berpuasa dengan alasan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak berpuasa. Tetapi ketika kita mau berpuasa, kita harus punya alasan dulu. Saya mau puasa untuk merendahkan diri. Ini tanggung jawab kita. Tidak ada orang yang bisa membuat seseorang itu jadi tinggi hati. Tidak ada, saudara. Saudara tidak bisa membuat saya jadi tinggi hati. Saya sendirilah yang membuat itu. Tetapi saya tidak mau. Tentunya bagaimana caranya? Firman Allah berkata, supaya engkau tetap merendahkan diri, tidak tinggi hati, kamu berpuasa. Oke, itu yang kedua. Kita bahas poin yang ketiga dalam hal berpuasa ini, tentang alasan berpuasa, ya. Berikut, saudara, kita sudah membaca tadi dalam Lukas pasal 18. Ayat 12 kita baca bersama-sama, ya, saudara. Ayat 12. 1, 2, 3. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara lihat, dalam poin yang ketiga ini, dalam hal alasan berpuasa, saudara dikatakan untuk alasan kita berpuasa itu untuk pertumbuhan ini, karakter rohani. Karakter rohani itu harus dijaga, saudara. Ini kan orang Farisi ini, serta orang Farisi, saudara. Ini golongan sebetulnya, saudara. Sama dengan mereka ada di agama Yahudi ini, terus di dalamnya ada golongan-golongan. Ada golongan Farisi, ya, ada golongan ahli Taurat, ada golongan, saya lupa, dia tidak percaya kebangkitan. Saduki, ya. Mereka ada golongan-golongan di dalamnya. Nah, ini orang-orang semua, intinya mereka golongan-golongan ini ahli-ahli, saudara, dalam kitab suci. Nah, ahli-ahli dalam kitab suci. Tetapi pemungut cukai ini kan, orang pemungut cukai ini kan dia penagih pajak, begitu sebenarnya, penagih pajak. Tetapi justru dikatakan pemungut cukai ini, saudara, dia menyadari dia itu berdosa. Karena pemungut pajak ini, saudara, mereka banyak korupsi. Banyak korupsi dia, pemungut cukai ini. Tetapi kita lihat cara mereka menghadapi Tuhan. Orang Farisi dia berkata, oh saya ini
Dia katakan, saya ini rajin berdoa. Dia berkata, saya juga berpuasa berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Coba saudara lihat. Coba kalau kita bandingkan. Ada nggak yang terasa 2 kali seminggu? Rutinnya saja kita cuma sekali seminggu, kan begitu? Yang puasa rutin. Tetapi orang Farisi 2 kali seminggu dia berpuasa. Tapi ternyata saudara lihat ya saudara, bahwa karakter rohani orang Farisi ini tidak terbentuk sesuai kebenaran Tuhan. Tidak terbentuk. Tapi justru Paulus cukai. Dia datang pada Tuhan, dia bilang, aku berdoa, dia hanya berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Sadar dirinya. Tapi orang Farisi merasa, oh saya ini sudah berpuasa, oh saya ini. Tidak menyadari sebetulnya, saudara, bahwa berpuasa itu untuk membuat karakter rohaninya itu jadi baik. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, saudara, salah satu alasan kita berpuasa supaya karakter rohani kita itu bagus. Haleluya, saudara. Karakter rohani ini penting. Tidak boleh begini. Oh, seperti orang Farisi kan dia berpuasa salah satu untuk dia punya satu kesombongan ya. Oh, saya ini 2 kali loh seminggu berpuasa. Nah, ini juga bagi kita orang percaya dapat pelajaran di sini. Bagaimana ketika kita berpuasa, saudara, memang alasannya untuk pertumbuhan rohani kita. Tapi tidak boleh lihat nih, saya ini berpuasa loh, saya ini hebat. Nggak boleh juga bagi dalam arti kesombongan. Tapi kalau kita mau ceritakan, saya bisa puasa, selesai puasa Daniel 10 hari dengan tujuan supaya kamu juga bisa berpuasa. Karena ini membuat kita merendahkan diri. Nah itu bisa saudara bercerita, bersaksi dengan tujuan supaya yuk kita sama-sama berpuasa. Tidak boleh bercerita, saya bisa puasa. Nah kamu nggak ada apa-apanya. Saya bisa puasa loh 3 hari 3 malam. Nah ini orang Farisi nih, orang Farisi. Tapi kalau sebaliknya saudara mau ceritakan, ini loh, apalagi oma-oma misalnya. Oma bisa loh, umur 73 tahun, bisa puasa Daniel. Kamu masih muda, pasti bisa loh. Untuk kita melakukan sebagai perintah Tuhan. Nah itu bagus diceritakan. Nah kita balik ya saudara. Jadi sekali lagi saudara, memang puasa ini bagian dari pertumbuhan karakter rohani kita. Ciri-ciri karakter rohani kan ada di buah Roh Kudus ya, Galatia pasal 5 di sana ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri kan begitu saudara. Itu kan terbentuk di sana saudara, juga melalui dari puasa. Berikut lagi ya saudara. Jadi ini alasan-alasan kita. Jadi kadang-kadang coba saudara cek, kita cek kadang-kala saudara, kita cek nih ya. Iya benar ya, karakter rohani saya, padahal saya orang Kristen, tapi kayaknya karakter rohani saya itu masih belum terbentuk bagus ya. Kesabaran saya itu udah kayaknya tuh nggak sesuai dengan karakter rohani yang Tuhan minta. Nah, coba berpuasa. Amin. Aduh, karakter rohani saya itu, mulut saya ini, aduh, masih banyak keluar kebun binatangnya begitu ya. Keluar. Kenapa ya, saya sih pengennya mau berhenti, tapi nggak bisa. Coba berpuasa. Amin, saudara. Berpuasa, minta tolong sama Roh Kudus supaya Tuhan, supaya perkataan-perkataan saya bukan yang keluar yang dari kebun binatang, keluar yang dari kerajaan surga. Amin, saudara. Itu. Jadi sehingga terbentuk karakter rohani. Jadi berpuasa itu juga demikian. Jadi saudara sendirilah yang mengecek kira-kira karakter rohani seperti apa sekarang. Tapi kalau saudara ngecek, iya saya sudah lama jadi Kristen, tapi kayaknya karakter rohani saya kok masih ini ya, masih jauh dari apa yang dikatakan firman ya. Saya sudah berusaha sih, tapi nggak bisa. Karena cobalah berpuasa saudara. Karena berpuasa juga adalah salah satu cara pembentukan karakter rohani kita, atau
atau sebuah pertumbuhan karakter rohani. Haleluya. Sekali lagi mau berpuasa. Amen ya. Jadi saudara bisa lakukan ya di luar program kita. Program gereja kita setiap Jumat ada puasa. Saudara bisa lakukan di rumah masing-masing saat saudara bekerja ya. Itu puasa total biasanya ya, tidak makan tidak minum. Selesai saudara makan malam hari Kamis, saudara masuk doa puasa, boleh saudara bekerja. Jam besoknya ya jam 4, jam 5 lah saudara sudah bisa buka puasa lagi. Itu yang setiap Jumat. Di luar itu saudara bisa ambil sendiri, terserah saudara pilih mau puasa apa ya. Atau saudara mau kita kan nanti ada program-program juga di setiap bulan, nanti kita sudah ulang lakukan puasa itu. Nah, untuk pembentukan karakter rohani kita juga. Selanjutnya lagi kita akan lihat saudara, ini dalam Yunus pasal 3. Yunus pasal 3. Mari kita baca ayat ini saudara. Saudara, maksudnya saudara ayat 9, saya ayat 8, kita baca ayat 10 bersama-sama. Mari bangkit berdiri semuanya, lantai atas, lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri. Saya ayat 8, saudara ayat 9 ya. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyalanya itu, sehingga kita tidak binasa. 10, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk saudara. Saudara, ini adalah tentang pertobatan Niniwe sebetulnya saudara, dan saya makanya mencari sebetulnya kan Yunus ini dia melakukan puasa saudaranya. Dia berpuasa. Jadi dia berpuasa itu saudara karena menyesal telah melakukan kesalahan. Ya, saya ajak lagi saudara sehingga saya sekalian menyampaikan ini. Terlalu banyak ayatnya sebetulnya itu. Jadi intinya begini, puasa untuk satu pertobatan. Dia menyadari, ini kan Yunus begitu. Dia menyadari bahwa kami itu sudah bersalah. Karena sebuah kesalahan, kalau sudah lihat tadi kan Allah mau menghukum. Sudah, Allah mau menghukum, dikatakan Allah itu sudah marah besar. Tetapi ada sebuah tindakan cepat yang dilakukan oleh Yunus. Bagaimana kita harus datang bertobat itu bukan sekedar, oh Tuhan, ya deh saya sudah salah. Tidak sampai di situ, tetapi dibuktikan dengan dia berpuasa dalam sebuah pertobatan. Nah, saya minta dulu saudara coba buka dulu multimedia Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil apa saudara? Berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 4. Saudara yang baca. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan aku dosaku mengikuti dia. Akulah Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 5 saya baca ya. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami lebih tidak taat kepada hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, kepada segenap rakyat kami. Oke, sampai situ saja. Saya mau sampai ayat 9, tapi sampai sini saja. Intinya saya mau jelaskan. Daniel itu ada di namanya Babilonia. Itu mereka kan sedang ditawan. Sedang ditawan oleh kerajaan Babilonia. Dijadikan budaklah bangsa Israel di sana. Sehingga Daniel juga bergumul. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia menyadari betul juga. Sebenarnya Daniel tidak melakukan hal-hal yang salah, tetapi karena akibatnya
dampak daripada pemerintahnya Israel pada waktu itu, saudara, bangsa Yehuda juga, saudara, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga seluruhnya diangkut, termasuk hamba-hamba Tuhan, dibawa juga. Sama dengan arti kata kalau negara ini diserang, saudara, ya termasuk ya pendetanya juga mau tidak mau, saudara, bisa ditawan oleh negara lain. Nah, ini kerajaan Babilonia, dia bawa semua, saudara, orang Israel, termasuk ada Daniel di dalam. Ketika di dalam tawanan di sana, saudara, di pembuangan di Babilonia, akhirnya apa, saudara? Daniel menyadari dia berpuasa. Memang kita sudah salah, tidak dengar-dengaran kepada hamba-hambanya, tidak dengar-dengaran kepada pemerintahnya juga tidak mau dengar lagi. Itu kan ketika Yesaya membicarakan bertobatlah, bertobatlah, tidak mau. Firman Tuhan sudah datang, umatnya bangsa Israel itu tidak mau dengar lagi. Mereka mau menjalankan, kata kitab Yesaya, menjalankan dengan maunya sendiri, tidak pada peraturan-peraturan firman Allah. Sehingga Tuhan mengizinkan Babilonia mengangkat mereka bawa ke sana. Nah, maksud saya ceritakan ini begini, saudara. Kenapa Daniel akhirnya berpuasa untuk bertobat? Karena alasan tadi. Kan bisa? Alasan tadi. Kita kembali pada kita. Saudara, tentu ada pada kita juga, saudara. Ada kalanya, saudara, kita memang harus berpuasa karena alasan untuk bertobat. Haleluya, saudara. Apa yang kita lakukan, kita hanya masing-masing yang tahu. Apa yang kita langgar dari firman Allah yang sudah berulang-ulang, atau bahkan mungkin kadang-kadang saudara berpikir begini, ya saya mau melepaskan diri dari hal-hal ini kok tidak bisa ya, dengan dosa ini tidak bisa ya. Berpuasa, minta kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan, ini dosa ini kok mengikat saya, Tuhan. Saya kok nggak bisa lepas dari dosa ini. Coba ambil tindakan puasa. Daniel datang berseru, mewakili bangsanya, dia berkata, Tuhan, ampuni Tuhan. Kami memang sudah hidup dalam dosa, kami sudah melanggar firman Allah. Kami mau berpuasa, Tuhan. Ini tindakan puasa ini. Haleluya, saudara. Jadi ada alasan juga, memang saudara kita berpuasa karena memang ada sebuah ikatan dosa. Ini agak keras lah, saudara, agak takut saudara mendengarnya. Tapi memang demikian. Saudara tahu yang Daud juga dia berpuasa. Itu kan karena sebuah kesalahan. Dia berkata, aku mengakui dosa. Kepada Nathan pun dia mengakuinya. Dan dia berpuasa juga. Jadi di dalam hidup kita juga, saudara, kita harus menyadari juga. Ada hal-hal dalam hidup kita kadang-kala, saudara, bukan saja sebuah dosa. Apa ya, saudara? Saudara tidak berencana, terus seperti saudara sedang jalan terus kesandung batu. Oh, saya jatuh begitu ya. Itu sebuah pelanggaran. Dalam seperti saudara bawa motor ke mobil, tidak ada berencana, dilarang belok kanan, tahu-tahu sudah belok, tidak ada direncanakan dari rumah. Ada yang begitu, saudara, dalam arti kata pelanggaran kita terjadi tanpa rencana. Tapi ada juga yang dia itu memang hidup di dosa itu terus. Dia simpan terus begitu terus. Dia senang lakukan dosa itu. Nah, coba saudara cek. Sulit saudara sudah melepaskan diri. Mendingan ambil puasa untuk melepaskan diri dari dosa itu. Haleluya, saudara. Puasa, karena saudara sudah tidak mampu lagi untuk melepaskan diri. Sudah dalam sebuah ikatan dosa. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan. Nah, itu saudara bertindak puasa. Nah, sehingga menjadi sebuah alasan kenapa berpuasa. Ini Yunus berpuasa, ini Daniel berpuasa, karena alasannya telah melanggar firman. Sudah berdosa, sehingga Daniel bilang, kami berpuasa. Dan pada akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari Babilonia. Kembali lagi, bukan hanya melepaskan, diubah. Babilonia, kerajaan Babilonia diserang oleh Persia, dikuasai oleh Persia, dan berubah pemerintahannya. Raja Persia dijamah oleh Tuhan hatinya, disuruh oleh Raja Persia, kalian boleh pulang ke negara kamu. Apa luar biasa, saudara? Tidak ada lagi yang mampu melepaskan mereka di Babilonia. Tapi Tuhan punya banyak cara. Ketika mereka berpuasa,
karena dia sudah menyadari Tuhan kami sudah berdosa. Ingat Yesaya berkata, dosa menjadi penghalang berkat. Haleluya saudara, dosa menjadi penghalang. Sehingga Tuhan sedang, oh dia berpuasa dengan alasan saya sudah berdosa Tuhan, saya sudah berdosa, saya berpuasa. Lepaskan saya dari ikatan dosa ini Tuhan. Lepaskan saya. Dan Tuhan lepaskan. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Saya katakan tadi, Tuhan kirim Raja Persia, serang Babilonia. Sekarang kerajaan Babilonia pun dikuasai oleh Persia. Tetapi hati rajanya Persia ini berkata kepada orang Israel, ambil semua barang-barang yang diangkut dari Israel, yaitu khususnya barang-barang yang ada di bait Allah, bawa pulang. Kalian pun boleh pulang. Siapa yang jawab? Tuhan yang jawab. Tuhan yang lepaskan, karena mereka bertindak berpuasa, menyadari sudah berdosa. Haleluya saudara. Tapi mesti sadari dulu. Kalau tidak mau sadar-sadar, ya Tuhan tidak mau tolong juga. Haleluya. Jadi berpuasa dalam hal ini alasan berpuasa untuk pertobatan. Ulang lagi, alasan berpuasa dalam hal ini untuk pertobatan. Berikut, saudara. Tapi saudara jemaat Tuhan sampai saudara, makanya alasan berpuasa itu tidak usah saudara banyak tanya. Tahu-tahu saudara begini, suamimu lagi puasa di rumah, langsung saudara istri langsung begini, kamu puasa untuk bertobat ya? Ya, ribut di keluarga. Jangan begitu, ya. Puasa ya sudah, nggak usah tanya. Makanya saya bilang cukup sudah mengerti, jangan banyak tanya. Apalagi kemarin mungkin lagi ribut, begitu ya, ada salah paham suami istri. Besoknya istri yang berpuasa, mungkin mau minta pertolongan Tuhan supaya terjadi kami sama-sama karakter Kristus terjadi, karakter rohani. Istrinya puasa, suaminya langsung bilang, nah itu kan kamu puasa untuk bertobat kan, benar kan kamu yang salah kemarin. Ya, undang iblis di dalamnya. Itu kan Pak Gembala bilang alasan berpuasa kan salah satunya bertobat. Nah kamu tuh benar tuh kamu. Aduh, saudara saya tidak ajarin begitu. Bahkan saya bilang alasan berpuasa kalau bisa tuh jangan saling tanya. Udah puasa kamu dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau perlu kau suami lihat istri berpuasa, bilang saja saya juga mau puasa. Atau suami berpuasa kau lihat, kau tidak makan, saya mau puasa. Kalau perlu engkau istri bilang saya juga mau puasa. Engkau juga anak-anak remaja lihat kalau orang tua mau puasa, tidak usah tanya alasan papa mama puasa apa, tidak usah. Kalau perlu kamu langsung bilang saya juga mau ikut puasa. Haleluya. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau ini agak bersemangat saudara kalau mau puasa. Kalau tadi agak bergetar saudara punya hati. Untung Pak Gembala sudah bilang jangan sampai suami tanya-tanya begitu yang puasa. Nah ini agak enakan saudara dengar. Mari kita baca saudara dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ini, saudara, ini adalah konteksnya kalau saudara baca, ini adalah tentang peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Saudara, memang intinya bahwa orang Israel meminta sebetulnya pertolongan dari Tuhan. Tuhan belum menyatakan pertolongan dalam sebuah peperangan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka sadari, kami harus bertindak puasa dulu untuk dapat pertolongan dari Tuhan. Saudara, di mana alasan sehingga orang Israel berpuasa? Karena butuh pertolongan Tuhan. Ada satu ayat tentu juga saya sudah tidak baca, tapi sempat membacanya di minggu lalu kalau tidak salah, tentang Esra itu ya. Bagaimana juga dia sempat berpuasa ketika
Raja Persia yang saya cerita tadi kan saudara, ketika Raja Persia mengizinkan orang Israel pulang, yang pertama pulang kan dibawa oleh Ezra pertama rombongan, dan sebetulnya Raja berkata kepada Ezra, apa perlu saya kirim pasukan mengawal rombongan kalian? Saya punya pasukan-pasukan. Tapi Ezra berkata, tidak usah kirimkan. Dia dalam hati Ezra berkata, karena kami punya Tuhan untuk menyertai kami. Nah, Raja bilang, oke, kalau seperti itu silakan pulang. Kalau ada orang tanya bagaimana di jalan, bilang saya yang suruh kalian pulang. Berangkatlah Ezra. Ketika di perjalanan kan saudara, bahwa ternyata Ezra jadi takut, manusianya muncul. Wah, ternyata di jalan banyak perampok-perampok. Kami ini sedang membawa barang-barang yang di bait Allah, emas-emas. Kami diberikan kekayaan dari Raja Persia. Nah, ini kan penyamun ini kan tujuannya memang merampok kekayaan. Waduh, Ezra pikir, wah bagaimana ini ya? Mau menghadapi perampok, kami tidak bisa. Nah, di sini dia butuh pertolongan Tuhan. Mau panggil raja, minta tolong raja kirim pasukan, ya belum ada telepon zaman itu. Gimana caranya? Ketika dia ada dikatakan dalam kekhawatiran itu, dia ajak orang Israel, yuk, biar rombongan ini, kita minta pertolongan dengan Tuhan, tapi kita harus punya tindakan apa? Berpuasa. Nah, ini saudara. Jadi ada alasan Ezra itu berpuasa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Terjadi ketika dia minta pertolongan. Mereka berpuasa dengan alasan minta pertolongan dari Tuhan. Saudara, mereka berjalan. Setelah itu selesai berpuasa, ayo Ezra bilang kita jalan sampai ke tanah Kanaan, sampai di Yerusalem. Banyak penyamun. Tapi penyamun itu seperti dibuat Tuhan, hanya cuma lihat saja. Mereka tidak punya kekuatan untuk menyerang Ezra pada waktu itu. Jadi kita kembali saudara, bahwa saya bilang tadi bahwa ini tentu juga menjadi alasan yang tentu kita senang, bisa mendorong kita. Kenapa? Setiap kita tentu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Pertolongan dari Tuhan sehingga menjadi alasan untuk kita berpuasa. Banyak pergumulan tentu jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi sekali lagi saudara, makanya kadang-kadang begini, ada orang bilang, aduh saya sudah berdoa, saya sudah percaya, tapi belum juga ya Pak Gembala. Saya juga tidak tahu, makanya saya bilang kadang-kadang mesti peka dengar suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan bilang, kamu yang saya minta kamu lakukan itu berpuasa. Amin saudara. Nah inilah saudara, alasan bagi kita untuk berpuasa, supaya kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan campur tangan. Mungkin di antara saudara kadang-kadang sakit penyakit, aduh saya punya sakit ini, coba tanya Tuhan. Siapa tahu Tuhan bilang puasa. Saya dengar adik saya, dia punya kesaksian, dia punya benjolan besar sini. Dia pernah kirim foto, saya juga pernah doakan dari handphone. Dia kasih lihat, adik saya perempuan, gede sekali sini. Tapi dengan saya pulang lalu saya tanya, kamu tidak ada kabar ya, ininya kamu di mana? Tapi ternyata gembalanya di sana menyuruh dia, kamu puasa. Dia bilang tahu hilang aja, begitu. Waktu itu dia sudah bilang saya, doakan saya mesti mau operasi, kata dokter saya harus dioperasi, jangan harus dioperasi. Oh sudah datang aja, saya bilang, kan kamu ada BPJS tidak perlu bayar, nah, gitu. Iya, cuma saya takut aja. Tapi setelah saya pulang lalu saya lihat belum ada. Dia bilang gembala lalu sudah mendoakan terus kita puasa. Terus hilang sama sekali, saya juga lihat kok hilang sama sekali. Saya juga tidak tahu bisa semua seperti itu atau tidak. Yang penting Tuhan itu semua bisa. Tapi kalau memang Tuhan bilang tetap kamu operasi, ya sudah. Ibu gembala ini dulu saudara yang sering kami saksikan, saya sudah puasa-puasa saudara. Saya sudah puasa-puasa waktu dia ada kista ya. Dan kista kami sudah puasa 3 hari 3 malam puasa. Enggak juga saudara terjadi. Tapi tetap melalui dokter. Tapi intinya kan bukan di situ permohonannya. Sebetulnya bukan di situ setelah saya merenungkan. Intinya kan adalah
kami ini ingin punya anak, tetapi karena kista itu nggak bisa punya anak. Intinya maksudnya, untuk apa kista juga hilang, tapi nggak bisa punya anak? Kan itu bukan itu pergumulan kami kan, bahwa kami punya anak. Tapi Tuhan izinkan tetap, saudara, kami sudah jalankan puasa, tapi Tuhan izinkan operasi. Dia sembuh, baru bisa punya anak. Dan itu pun dokter sudah bilang kan, tidak bakal bisa punya anak. Karena sebagian hidung telurnya, sebagian besar sudah dibuang. Terus disuntik tapros itu, dia bilang untuk mengeringkan daerah situ ya. Dokter jelaskan saya, kemungkinan dia akan kena di situ, di hidung telurnya. Nah, jadi waktu itu saya dipanggil, jadi Bapak siap tanda tangan, karena menurut dia kemungkinan besar tidak akan punya anak. Ya udah, saya bilang oleh tanda tangan, karena kalau tidak diangkat tidak bisa. Tapi ternyata punya anak. Punya anak 2, langsung dokter bilang, Pak kalau tidak mau KB ini terus loh Pak, punya anak terus Bapak ini. Ya. Jadi intinya bahwa Tuhan akan tolong, intinya di titik kebutuhan itu. Amin, sudah. Bukan berarti, oh buktinya tidak sembuh dia tetap dioperasi. Tapi kan bukan di situ titiknya. Intinya adalah mau punya anak. Ya kan saudara. Pertolongan Tuhan tetap terjadi. Jadi demikian juga saudara, kita ini punya alasan untuk berpuasa. Untuk supaya Tuhan tolong. Mereka Daniel juga begitu, alasan berpuasa, Tuhan tolong. Esra juga begitu, Tuhan tolong. Tuhan kasih pertolongan. Saudara mau butuh pertolongan Tuhan, berpuasa juga. Siapa tahu memang Tuhan minta engkau berpuasa. Amin. Jadi coba kita ulang alasan kita berpuasa. Yang pertama karena ajaran firman Tuhan. Yang kedua untuk merendahkan diri. Yang ketiga tadi apa? Untuk pertumbuhan karakter rohani kita. Yang keempat, pertobatan. Amin. Pertobatan. Baru yang kelima ini apa? Supaya ada pertolongan Tuhan. Jadi saya mencatat di baru 5 ini, tapi di sini ada 10 ini. Tapi saudara perlu tahu, dan di berikut saya jelaskan lagi. Tapi minimal tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak berpuasa. Karena berpuasa itu harus ada alasan. Tetapi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Amin. Tapi tentu saya mengajarkan ini supaya saudara punya dasar berpuasa, punya alasan untuk berpuasa. Dan saya percaya sekali lagi, orang yang berpuasa, dia akan banyak melihat, banyak mengalami hal-hal seperti saya katakan lalu, supranatural dari Tuhan. Amin, saudara. Hal-hal supranatural yang Tuhan kerjakan. Kenapa, saudara? Karena tindakan engkau berpuasa, Tuhan senang. Jadi sebab Tuhan senang, saudara. Tindakan orang berpuasa itu Tuhan senang. Karena ketika seorang berpuasa itu kan berarti dia melakukan sebuah pantangan, ya saudara. Dia ketika dia berpuasa kepada Tuhan, Tuhan itu sangat senang sekali. Kalau saudara melihat kisah-kisah yang saya sudah bacakan kan saudara, dan masih banyak ayat yang saya tidak baca, saudara, dalam orang-orang yang berpuasa, itu hal-hal supranatural yang terjadi. Karena memang ketika orang berpuasa itu dia totalitas dengan Tuhan. Mengalami hal-hal supranatural dari Tuhan, berpuasa, akan bilang kiri kanan lagi, kita berpuasa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maaf, saya lewat 5 menit. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Firman-Mu datang menerangi kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin di antara kami Tuhan ada hal-hal yang membelenggu, mengikat kami, yang memang Engkau minta kami harus berpuasa. Tuhan, mampukan kami untuk berpuasa dengan alasan-alasan tertentu bagi kami. Sebab itu Roh Kudus, tumbuhkan firman-Mu di hati kami. Terangi hati kami dengan firman-Mu, khususnya kami dalam hal berpuasa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang berkata. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada segenap pelayan yang bertugas untuk pengumuman. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Dan mari sama-sama kita doakan ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata yang dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pada jam 17.00 yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan pengumuman dana untuk Natal. Yang pertama, amplop persembahan yang bisa diambil di meja depan, dan amplop bisa dikembalikan kepada bendahara panitia Natal atau Ibu Anyong atau melalui Ibu Gembala. Yang kedua, penjualan makanan dan minuman akan dimulai minggu depan. Minggu ini, apabila ada yang mau ikut menyumbangkan makanan atau minuman untuk dijual, harap menghubungi Ibu Anyong untuk penjadwalan. Terima kasih. Dan Sabtu ini YMB akan mengadakan YMB Cleaning Week. Ibadah YMB akan dilaksanakan pukul 16.00 dan dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan area gereja. Saya akan langsung tutup dalam doa ya. Tapi Selasa itu kami dan Ibu Gembala dan File akan ke Temanggung. Jadi, tapi tolong saudara tetap datang beribadah minggu depan ya. Kami Minggu di Temanggung karena setahun Papa mertua atau orang tua Ibu Gembala meninggal. Jadi kita sudah setahun ya. Sudah setahun, tidak terasa ya, dulu beberapa jemaat di masa pandemi itu tapi berangkat juga waktu itu ya. Tapi kami akan kembali minggu depan. Jadi untuk hari Minggu ini saya harap jemaat Tuhan tetap datang beribadah, sekalipun kami ibadah di Temanggung ya, ibadah di Temanggung, dan saudara tetap hadir seperti biasa di tempat ini. Ya, nanti seperti saya bilang, saya akan lanjutkan lagi tentang alasan berpuasa nanti berikut setelah saya pulang dari sana. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat di rumah juga bangkit berdiri. Kita mau berdoa saat ini. Haleluya, haleluya. Bersama dengan jemaat-Mu Tuhan saat ini kami berdoa. Pertama ya Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang Kau percayakan bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, di mana kami merindukan supaya terjadi pelebaran tempat ibadah kami di tempat ini. Tuhan, tolong ya Tuhan, supaya tempat kami ini diperlebar dengan kasih karunia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersama jemaat-Mu. Tuhan berkatilah pemerintah kami dalam pemimpinan presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, pemerintah dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. TNI, Polri juga Tuhan, dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati mereka. DPR dan MPR juga berkati mereka Tuhan, dari pusat sampai daerah. Begitu juga tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, berkatilah mereka semua dimanapun mereka bertugas. Doa kami, taruhlah hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, untuk dapat mengelola bekerja di dalam negara ini. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas sepanjang minggu ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan, kami berdoa biar urapi kami dengan urapan-urapan baru ya Tuhan. Sehingga aktivitas pekerjaan apapun, kami bekerja dalam pengurapan-Mu, kami bekerja dalam otoritas-Mu, terlebih kami bekerja dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau buat berhasil apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan ya Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam segala aktivitas kami, baik aktivitas pekerjaan, di kantor, di rumah, Tuhan berdagang, begitu juga ya Tuhan aktivitas pendidikan anak-anak kami, semua kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Aktivitas pelayanan kami sepanjang minggu ini juga Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami. Anak-anak-Mu di tempat ini sedang mempersiapkan untuk mengisi acara ibadah Natal kami. Tuhan tolong mereka Tuhan, baik dalam proses latihan, proses syuting, editing. Tuhan sehat-sehatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bekerja dalam kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga terlaksanalah acara ibadah Natal kami. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pagi kami ini, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami mohon ya Bapa di sorga, berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.